Java Broker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KC Eksis FEB Unesa, kembali lagi di channel YouTube KC Eksis FEB Unesa. Di dalam video ini aku akan membahas mengenai main temanya itu sendiri ya teman-teman, yaitu KC Eksis merupakan ekonomi syariah, dan dalam hal ini juga aku akan membahas mengenai apa itu ekonomi Islam ya teman-teman. Jikalau sebelumnya sudah pernah aku bahas mengenai riba, mengenai asuransi syariah, dan dalam video ini kita akan langsung merangkum kesimpulan keseluruhan mengenai apa itu ekonomi Islam ya teman-teman. Jadi dalam hal ini konsep ekonomi Islam bertumpu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim di seluruh dunia ya teman-teman. Dalam hal ini konsep ini mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pembangunan dan ekonomi, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang pada hal ini merujuk pada hukum-hukum Islam ya teman-teman. Dan dalam hal ini terdapat beberapa prinsip di dalam ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama itu adalah prinsip keadilan, yang dimana dalam hal ini prinsip ini harus berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi di dalam bisnis atau kegiatan ekonomi apapun yang dilakukan ya teman-teman. Dan yang kedua ada tauhid atau keimanan. Dalam hal ini perekonomian tidak hanya kita lakukan untuk kita ambil manfaatnya di dunia, melainkan juga untuk kita ambil manfaatnya untuk hari akhir atau di akhirat kelak ya teman-teman. Dalam hal ini merupakan hal yang kita pertanggungjawabkan juga terhadap Allah di akhirat kelak. Dan yang ketiga ada yang namanya nubuwah atau kenabian. Dalam hal ini menjadikan nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia, termasuk juga kegiatan perekonomian ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ada khilafah pemerintahan. Dalam hal ini ekonomi Islam memastikan arus perekonomian harus berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada ma'ad atau hasil. Dalam hal ini hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi hasil untuk di akhirat kelak. Nah, dari 5 nilai prinsip yang sudah aku sebutkan di atas, ekonomi Islam melarang adanya penggunaan riba dalam segala aktivitas jual beli yang dilakukan. Mengingat dalam hal ini ekonomi Islam bertumpu pada nilai keadilan yang mewajibkan setiap umat Islam untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain untuk keuntungan pribadi. Nah, jikalau kita tinjau perbedaannya dengan ekonomi konvensional, dalam hal ini ekonomi konvensional hanya mengacu pada sistem ekonomi dengan tujuan untuk memaksimalkan profit atau keuntungan, yang dimana setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam hal ini bertujuan untuk meraup atau mencari atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar ataupun profit yang sangat-sangat besar ya teman-teman. Dalam mencapai kesejahteraan, ekonomi konvensional pun menganut metode produktivitas yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sehingga dalam menjalankan roda perekonomian, sistem konvensional mengizinkan adanya penggunaan instrumen riba di dalam transaksinya. Nah, jadi yang selanjutnya itu apa perbedaan pandangan ekonomi Islam dan konvensional terhadap instrumen keuangan yang beredar di masyarakat ya teman-teman. Pandangan ekonomi Islam dan konvensional memiliki perbedaan dalam hal instrumen keuangan yang sering kita dengar di tengah-tengah kalangan masyarakat atau kalangan umat muslim bahkan, seperti contohnya ada bunga, saham, dan juga pasar bebas. Terdapat beberapa penjelasan setelah ini ya teman-teman. Jadi yang pertama mengenai bunga atau riba itu sendiri. Dalam hal ini, dalam pandangan ekonomi Islam sendiri, sistem bunga atau riba dianggap sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan dan menguntungkan pihak yang memiliki modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan memberlakukan bunga pada instrumen keuangan. Sedangkan jika ditinjau dalam ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan juga investasi.
Yang kedua, saham. Dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan yang diperbolehkan, tetapi dengan beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah bahwa saham harus mengikuti prinsip syariah, yang mana dalam hal ini, seperti contohnya dalam investasinya, hal di dalam ekonomi Islam itu sangat-sangat haram untuk melakukan investasi di dalam sektor-sektor yang disinyalir atau dinilai itu haram. Contohnya seperti investasi perjudian, minuman keras, ataupun industri pornografi, dan juga hal-hal haram lainnya ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ada pula praktik-praktik yang merugikan atau juga menipu, dalam hal ini juga harus dihindari. Sedangkan dalam ekonomi konvensional hanya memandang saham instrumen keuangan yang memungkinkan investasi dalam berbagai jenis perusahaan. Yang mana dalam hal ini tujuan utama sistem konvensional adalah untuk menumbuhkan atau mendapatkan profit atau keuntungan yang sangat-sangat besar dari dividen atau dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, dan yang selanjutnya ada pasar bebas. Dalam hal ini, pasar bebas di dalam ekonomi Islam itu sendiri dapat diterima, tetapi dengan batasan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti tentunya. Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional, campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali lebih terbatas, dan keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang beroperasi di pasar. Nah, dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan prinsip dasar antara ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa poin penting perbedaan prinsip di antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam. Contohnya yang pertama adalah dari sumber. Dalam Islam, nilai-nilai dasar ekonomi syariah atau ekonomi Islam bersumber hanya pada ajaran Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan untuk ekonomi konvensional bersumber dari aturan-aturan konvensional yang telah disepakati bersama. Dan yang kedua mengenai aspek pengawasan lembaga keuangan. Dalam hal ini aturan-aturan yang ada di dalam ekonomi Islam harus mengacu pada arahan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang disertai dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI ya teman-teman. Sementara itu, ekonomi konvensional hanya diatur oleh OJK saja tanpa adanya keterlibatan DSN MUI. Dan yang selanjutnya adalah prioritas profit dan kepentingan individu dalam ekonomi konvensional. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah mencapai kesejahteraan individu dalam masyarakat melalui produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ekonomi konvensional juga menganut kepemilikan individu, yaitu setiap individu memiliki hak penuh atas kepemilikan asetnya. Nah, setelah kita membahas mengenai apa itu perbedaan di antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ekonomi konvensional itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor produk yang terbatas atau sumber daya yang terbatas ya teman-teman. Sementara itu dengan berbeda halnya dengan ekonomi Islam, dalam hal ini ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh falah, yang dimana falah ini merupakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video ngobrol bareng Kasih di episode kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada miss dalam menyampaikan informasi. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.